Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang ion, unsur, dan sifat zat penyusunnya. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, langkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang atom. Ya, definisi dari atom sendiri itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Jadi atom itu memiliki banyak sekali jenisnya, ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi atom itu banyak sekali, totalnya kurang lebih ada 105 dan beberapa unsur buatan seperti yang sudah kita bahas di tabel periodik unsur. Untuk partikel subatom itu sendiri, ya, terdiri dari proton yang bermuatan positif, terus ada elektron yang bermuatan negatif, serta neutron yang tidak bermuatan atau netral. Ya, untuk proton dan neutron itu terletak di inti atom dan elektronnya terletak di kulit atom. Terus berikutnya, nomor atom itu bisa dipakai dalam menentukan jumlah proton dan bisa juga dipakai untuk menentukan jumlah elektron yang ada pada sebuah atom. Sedangkan untuk nomor massa itu merupakan jumlah dari proton ditambah dengan jumlah neutron, sehingga untuk mencari jumlah neutron itu bisa dipakai cara nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi itu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, untuk bahan ajarnya masih tetap sama, silakan jangan bosan-bosan untuk membuka bahan belajarnya sehingga nanti apa yang kita bahas nanti itu bisa lebih mudah untuk dipahami. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang ion. Ya, ion itu merupakan atom atau partikel yang kehilangan atau kelebihan elektron. Ion itu sendiri dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada ion positif. Ion positif itu merupakan ion yang kekurangan elektron, ya. Karena dia itu muatannya positif, maka dia pasti kekurangan elektron. Karena elektron itu merupakan muatan negatif. Kalau muatan negatifnya hilang, maka dia dikatakan kekurangan elektron, ya, sehingga muatannya jadi positif. Ion positif ini disebut juga dengan kation. Contoh, misalkan Li+. Li ini adalah unsur litium, berarti ion positif, ya. Litium ini kehilangan satu elektron. Contoh yang lain, misalkan ada Ca2+. Nah, kalau Ca2+ berarti ini adalah ion kalsium. Ion kalsiumnya itu dia kehilangan 2 elektron. Ya, karena kehilangan maka ionnya jadi bermuatan positif. Berikutnya yaitu ion negatif, disebut juga dengan anion, yaitu atom yang kelebihan elektron, ya, karena kebanyakan elektron maka dia jadi bermuatan negatif. Contoh misalkan Cl, ya, Cl- ini merupakan ion klor karena dia kelebihan elektron, ya, karena kelebihan jadi muatannya jadi negatif. Terus berikutnya ada O2-. O2- berarti ini adalah ion oksigen. Ion oksigen ini dia kelebihan elektron sebanyak 2, ya. Jadi tanda min di sini menandakan kalau dia kelebihan elektron. Angkanya angka 2 berarti jumlah elektron yang kelebihan ada 2. Kalau nggak ada angkanya ini berarti jumlah elektron yang kelebihan itu 1. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan jumlah proton, neutron, dan elektron, ya, itu bagaimana caranya? Sebenarnya hampir sama, cuma nanti ada sedikit penyesuaian, ya, karena elektron yang kelebihan atau yang kekurangan yang terdapat pada ion tadi. Contoh di sini misalkan ada
ion K+ dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19. Yang nomor 2 ion O2- dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8. Ya, bagaimana cara menentukan proton, neutron, dan elektronnya? Oke. Nah, gini cara jawabnya. Jadi kita tulis apa yang diketahui di soal ya. K+ itu dia memiliki nomor massa 39 dan nomor atom 19, sehingga kita dapat menentukan langsung jumlah protonnya ya, yaitu 19, didapat dari nomor atom. Sedangkan untuk nomor elektronnya itu masih tetap nomor atom yang dipakai, tapi kita lihat tanda plus atau minusnya. Karena dia ini tandanya plus, maka dia kekurangan elektron sebanyak 1. Karena dia kekurangan, berarti kita tulis nomor atomnya dikurangi dengan jumlah elektron yang kekurangan ya. Jadi jumlah elektron yang hilang atau yang kurang. Berarti 19 dikurangi 1 jadi 18, sehingga jumlah elektronnya itu adalah 18 elektron. Sedangkan untuk nomor massanya itu rumusnya tetap sama ya, yaitu 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Yang membedakan cara menentukan proton, neutron, dan elektron pada atom maupun pada ion itu hanya jumlah elektronnya saja yang sedikit berbeda ya, karena ada perpindahan kelebihan atau kekurangan dari elektron itu sendiri. Baik, untuk yang oksigen ya, ion oksigen. Ini oksigen ini memiliki massa, nomor massa 16 dan nomor atom 8. Sehingga bisa kita dapatkan hasil jumlah protonnya itu 8 ya, didapatkan dari nomor atomnya. Terus jumlah elektronnya itu nomor atomnya 8 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena coba kita lihat di sini ada tanda 2-. Berarti atom oksigen ini kelebihan 2 buah elektron. Karena dia surplus atau kelebihan, maka 8 tambah 2 sama dengan 10 elektron ya. Untuk jumlah neutronnya sama caranya, yaitu 16 dikurangi 8 ya, sama dengan 8. Jadi itu cara menentukan proton, neutron, dan elektron pada sebuah ion. Oke, jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Kalau tidak langsung ya. Berikutnya ya, yaitu tentang molekul. Molekul itu adalah bergabungnya dua atom atau lebih menjadi sebuah molekul. Molekul itu ada dua macam ya. Yang pertama molekul unsur, dan yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul unsur itu tersusun atas beberapa atom yang sejenis ya. Jadi susunan dari beberapa atom ya, 2 atau lebih, bisa 3, bisa 4 ya. Tapi atomnya itu sejenis, sama. Contoh misalkan O2. O2 ini tersusun atas 2 atom oksigen ya, bergabung sehingga menjadi O2. Begitu juga Al. Al ini adalah unsur aluminium ya. Ada 3 atom Al, kemudian ketiga atom itu berikatan secara kimia ya, membentuk sebuah molekul unsur, yaitu Al3. Terus ada N2. N2 ini nitrogen, juga sama ya, jenis atomnya sama, kemudian berikatan satu sama lain, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada yang namanya molekul senyawa ya. Untuk molekul senyawa ini tersusun atas beberapa atom yang berbeda jenis. Contoh misalkan ada CO2 atau karbon dioksida ya. CO2 berarti ada atom C, terus ada atom O sebanyak 2. Kemudian mereka berikatan satu sama lain membentuk molekul senyawa CO2. Begitu juga untuk H2SO4 atau air aki ya, asam sulfat. Ini juga sama. Terus ada juga yang namanya NaCl. NaCl ini nama lain dari garam ya, garam dapur, NaCl. Itu juga sama. Jadi definisi dari molekul itu adalah 2 atom atau lebih yang berikatan satu sama lain membentuk sebuah molekul. Oke, kalau kita lihat ya, molekul unsur dan molekul senyawa tadi itu masing-masing dari mereka memiliki sifat-sifat tertentu ya. Sifat-sifat molekul tadi itu bisa diamati berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Apa perbedaan dari sifat fisika dan sifat kimia? Sifat fisika
Itu sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Contoh misalkan kerapatan masanya, ya. Kerapatan masanya itu maksudnya adalah massa jenis dari zat tersebut. Itu berapa? Kan bisa diamati tanpa merubah zat tersebut. Yang berikutnya ada yang namanya kekerasan, ya, tingkat kekerasan. Kalau benda itu dipukul, apakah cepat pecah atau tidak tanpa merubah ciri dari zat tersebut. Terus berikutnya ada yang namanya elastisitas. Kalau elastisitas itu merupakan tingkat elastis, ya. Jadi apakah benda itu dapat melar atau tidak. Kayak karet itu kan bisa melar, berarti dia termasuk benda elastis. Sedangkan untuk kayu itu nggak bisa melar, berarti tingkat elastisitasnya rendah dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada yang namanya daya hantar, ya. Jadi benda itu apakah mudah menghantarkan listrik atau tidak. Terus berikutnya ada yang namanya viskositas, ya. Ini merupakan sifat benda, apakah benda itu kental atau tidak, ya. Berarti ini pada zat cair. Terus ada yang namanya kemagnetan, apakah benda itu dapat ditarik oleh magnet atau tidak. Terus yang berikutnya tentang titik didih, ya. Titik didih ini apakah benda itu memiliki titik didih yang tinggi atau rendah. Misalkan kalau pada air itu dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, ya. Sedangkan untuk alkohol pasti sebelum 100 sudah mendidih. Berikutnya ada yang namanya titik beku, yaitu suhu benda dapat membeku, ya. Terus ada yang namanya titik leleh, yaitu suhu benda saat benda itu bisa meleleh atau mencair. Itu merupakan sifat-sifat fisika pada suatu zat, bisa diamati tanpa merubah ciri-ciri dan komposisi zat tersebut. Yang berikutnya ada yang namanya sifat kimia. Nah, berbeda dengan sifat fisika, kalau sifat kimia ini itu sifat yang tampak pada satu zat, ya, ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Jadi terdapat sebuah perubahan, ya, sifat dari zat tersebut. Contoh misalkan kestabilan. Jadi kestabilan ini misalkan pada styrofoam, ya. Styrofoam tempat makanan kita itu kalau dikasih panas apakah dia jadi zat lain atau tidak. Kalau tidak berarti styrofoam itu termasuk benda yang stabil, ya. Terus ada juga yang namanya kereaktifan, ya. Sifat kereaktifan ini apakah zat tersebut reaktif terhadap benda lain, reaktif terhadap oksigen. Contoh misalkan karbit, ya. Karbit itu biasanya dipakai untuk mematangkan pisang lebih cepat. Itu kalau kena air bagaimana? Nah, kalau kena air apakah karbit itu bisa meledak atau bisa bereaksi dengan cepat? Itu berarti kereaktifan, ya. Terus ada yang namanya korosivitas. Korosivitas itu benda, apakah benda itu mudah jadi korosi. Korosi itu berkarat, ya. Jadi contoh misalkan besi, kalau besi itu dibiarkan di udara bebas, apakah besi itu mudah menjadi berkarat. Nah, itu merupakan sifat kimia dari suatu benda. Baik, mungkin untuk materi kita kali ini sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak kita langsung mengerjakan, ya. Soal ada 2. Yang pertama, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron pada ion Na+, ya. Na nomor masanya 23, nomor atomnya 11, dan nah ini dannya ada di sini, ya, harusnya, ya. Dan Cl-. Cl- ini dia memiliki nomor massa 35 dan nomor atom 17. Ya, silahkan dicari jumlah proton, neutron, dan elektron pada ion Na+ dan Cl-. Yang nomor 2, ya, apa perbedaan sifat fisika dan sifat kimia? Jadi kamu jelaskan bedanya sifat fisika dan sifat kimia. Terus berikan masing-masing, ya, sifat fisika 3 contoh dan sifat kimia 3 contoh. Ya, jadi seperti itu. Saya kira tugasnya sangat mudah, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan ke WA saya. Baik, mungkin
sampai sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.